Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam spasial. Halo sobat-sobat spasial, selamat datang kembali di channel yang spesial ini, karena spasial is special. Di video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial kita terkait pembuatan peta dasar, dalam hal ini yaitu peta administrasi dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Di mana pada tutorial sebelumnya yaitu video part 5, kita sudah membahas terkait cara menerapkan simbologi pada data vektor yang akan kita tampilkan pada peta administrasi. Nah sekarang sobat-sobat spasial, kita akan masuk ke tahapan terakhir pembuatan suatu peta, yaitu tahap layouting. Pada tahap layouting ini, kita akan membahas tentang cara mengatur tampilan dan tata letak, semua unsur-unsur pada suatu peta, dalam sebuah kertas dengan ukuran tertentu. Yang mencakup 1. Halaman utama peta 2. Garis astronomi, atau grid peta beserta nilai koordinatnya 3. Judul peta 4. Skala peta 5. Petunjuk arah peta 6. Inset peta 7. Legenda peta 8. Nama pembuat atau penyusun peta 9. Sumber data yang digunakan 10. Nama lembaga yang akan menerbitkan peta tersebut. Dan yang terakhir, yaitu, garis tepi peta. Oke sobat-sobat spasial, langsung saja kita mempraktekkan cara melakukan layouting peta. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial membuka aplikasi ArcMap-nya. Kemudian, silakan membuka file MXD-nya, yang telah kita buat pada tutorial part 5 sebelumnya. Dengan cara klik Tools, Open, yang ada pada barisan menu standar, atau dengan menekan Ctrl+O pada keyboard. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial mencari file MXD tersebut. Lalu, select file MXD tersebut, kemudian pilih Open untuk membukanya. Apabila semua file-file yang sudah kita atur simbologinya pada part sebelumnya sudah muncul di table of content, selanjutnya, kita akan mengatur urutan setiap fitur yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta terlebih dahulu. Agar peta yang kita hasilkan, untuk semua objek yang dipetakan termasuk informasinya, dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna nantinya. Alias tidak ada informasi objek yang kurang atau bahkan tidak nampak, akibat tertutupi oleh objek lainnya. Misalnya, jika sobat-sobat men-zoom pada bagian pulau-pulau kecil. Objek pulau-pulau kecil tersebut tidak akan terlihat, karena tertutupi oleh area laut. Maka dari itu, silakan sobat-sobat spasial memindahkan letak file pulau AR pada bagian atas, tepatnya, yaitu di antara file garis pantai LN dengan file sungai LN. Selanjutnya, silakan sobat-sobat melakukan zooming pada wilayah pertemuan antara sungai dengan laut. Di situ masih ada terlihat garis yang berada di tengah sungai dan garis yang memotong wilayah antara sungai dan laut. Agar hal tersebut tidak nampak pada peta yang kita hasilkan nantinya, silakan sobat-sobat spasial memindahkan file sungai AR di antara file pulau AR dengan file sungai LN. Kemudian, pindahkan file laut AR, di antara file pulau AR, dengan file sungai AR. Selanjutnya, silakan pindahkan juga file toponi PT, pada posisi paling atas. Kemudian, pindahkan juga file jalan LN, di antara file batas kecamatan LN, dengan file garis pantai LN. Sehingga, urutan file-file yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta, dari atas ke bawah, yaitu 1. Toponim PT 2. Batas kota LN 3. Batas kecamatan LN 4. Jalan LN 5. Garis pantai LN 6. Pulau AR 7. Laut AR 8. Sungai AR 9. Sungai LN dan yang terakhir, yaitu file batas kecamatan AR.
Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial melakukan zooming kembali pada wilayah pertemuan sungai dan laut, untuk mengetahui perubahan tampilan, hasil pengaturan urutan file-file yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang tampilan fitur-fitur yang kita petakan menjadi lebih rapi. Selanjutnya, silakan sobat-sobat mengatur perbesaran tampilan fitur-fitur yang kita petakan, pada skala 1:100.000. Kemudian posisikan tampilan keseluruhan fitur, tepat di tengah layar utama, dengan menggunakan tools Pan. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial, mengklik simbol layar, Layout View, pada bagian bawah sebelah kiri. Setelah jendela Layout View sudah muncul, selanjutnya, sobat-sobat spasial perlu mengatur beberapa settingan awal pada aplikasi RC Map-nya. Agar lebih memudahkan nantinya, dalam mengatur tata letak semua unsur-unsur peta yang akan kita susun. Untuk settingan pertama, silakan sobat-sobat spasial mengklik Customize pada menu bar. Kemudian, pilih Customize Mode. Setelah jendela Customize sudah muncul, yaitu pada pilihan Toolbars, pastikan menu Draw dan menu Layout terchecklist. Kemudian, pilih Close. Untuk settingan kedua, silakan sobat-sobat spasial mengklik kembali menu Customize. Kemudian, pilih RC Map Option. Setelah jendela RC Map Option sudah muncul, selanjutnya, silakan pilih menu Layout View. Kemudian, pada pilihan Rulers, pastikan terchecklist pada bagian Show-nya. Lalu pada bagian Units-nya, silahkan pilih sentimeter. Untuk Smallest Deviation-nya, silahkan pilih 1/10 cm. Nah, sobat-sobat spasial, rulers ini berfungsi sebagai mistar penggaris, yang terletak pada sisi atas dan kiri kertas layout, sehingga sangat membantu nantinya dalam mengatur ukuran dan tata letak setiap unsur-unsur yang ingin kita tampilkan pada layout peta. Selanjutnya, silakan checklist juga pada pilihan grid. Kemudian, untuk nilai horizontal dan vertical spacing-nya, pilih 1 cm. Sobat-sobat spasial, grid ini berfungsi sebagai garis bantu yang berbentuk titik-titik, seperti pada kertas gambar atau aplikasi Excel. Sehingga lebih memudahkan kita nantinya dalam melakukan settingan garis-garis guide pada kertas layout. Sebagai catatan, untuk settingan-settingan yang barusan kita terapkan, hal tersebut cukup dilakukan sekali saja, selama aplikasi ArcGIS kita tidak pernah ter-uninstall. Sehingga, untuk pembuatan peta-peta selanjutnya, tahapan settingan tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial memilih OK untuk menerapkan settingannya. Untuk settingan ketiga, yaitu pengaturan ukuran kertas yang akan digunakan untuk melakukan layouting peta. Untuk memilih ukuran kertas, silakan sobat-sobat spasial mengklik menu File. Kemudian, pilih Page and Print Setup. Untuk jenis ukuran kertas, silakan sobat-sobat spasial menyesuaikan dengan kebutuhannya. Namun, untuk kepentingan tutorial dalam video ini, silakan sobat-sobat spasial memilih kertas ukuran A3 saja dulu. Kemudian, untuk orientasinya, pilih Landscape. Lalu, OK. Selanjutnya, untuk settingan keempat, yaitu pengaturan garis guide. Garis guide ini merupakan garis bantu yang akan kita atur secara manual, agar kita dapat menggambar dan mengatur lebih cepat dan lebih rapi untuk setiap kolom dan garis yang akan kita gunakan nantinya. Untuk menerapkan guide ini, pertama-tama silakan sobat spasial memindahkan dulu layar data petanya keluar dari kertas layout seperti ini, agar tidak mengganggu dalam proses pengaturan guide-nya. Selanjutnya, silakan melakukan zooming pada bagian sudut kiri atas kertas layout. Dengan menggunakan tools Zoom In pada barisan menu Drawing.
Sampai perbesaran, di mana rulers menampilkan garis-garis per milimeternya seperti pada mistar penggaris. Setelah itu, pada rulers bagian atas, silakan sobat-sobat spasial, mengklik kiri, pada posisi 0,4 cm, pada rulers, sampai muncul garis vertikal. Untuk memastikan bahwa garis guide yang kita pasang sudah berada tepat di posisi 0,4 cm di rulers atau belum. Silakan sobat-sobat spasial mengarahkan kursornya pada bagian rulers, tepat di atas garis guide, sampai tampilan kursor berubah menjadi simbol panah kiri kanan. Setelah itu, silakan klik kiri sambil menahannya. Kemudian, silakan perhatikan nilai yang muncul pada layar bagian pojok kiri atas. Apabila nilainya tidak pas 0,4 cm, silakan tarik ke kanan atau ke kiri sampai nilainya pas 0,4 cm. Apabila sobat-sobat spasial ingin menghapus garis guide tersebut, cukup menahan dengan klik kiri pada bagian ujung garis di baris ruler, sambil menariknya ke arah kertas layout, seperti ini. Apabila sobat-sobat sudah memahami cara memasang dan mengatur posisi garis guide, silakan melanjutkan pemasangan garis guide vertikal yang kedua, yaitu pada posisi 1 cm. Selanjutnya, geser layar layout view ke arah kiri dengan menggunakan toolspan, pada barisan menu layout, atau dengan menekan scroll pada mouse, sambil menariknya ke kiri. Kemudian, pasang garis guide vertikal yang ketiga, pada posisi 29 cm. Selanjutnya, pasang garis guide vertikal yang keempat, pada posisi 29,60 cm. Selanjutnya, pasang garis guide vertikal yang kelima, pada posisi 41 cm. Selanjutnya, pasang garis guide vertikal yang keenam, pada posisi 41,60 cm. Setelah itu, kita akan melanjutkan pemasangan garis guide secara horizontal. Silakan sobat-sobat spasial memasang garis guide pada posisi 29,40 cm di rulers yang berada di sebelah kiri kertas layout. Selanjutnya, pasang garis guide horizontal yang kedua pada posisi 28,80 cm. Selanjutnya, pasang garis guide horizontal yang ketiga, pada posisi 1 cm. Selanjutnya, pasang garis guide horizontal yang keempat, pada posisi 0,4 cm. Setelah sobat-sobat spasial mengatur garis guide seperti ini, maka tampilan pada kertas layout akan terbagi menjadi dua bagian utama. Di mana, pada kolom bagian dalam sebelah kiri, merupakan halaman utama untuk menampilkan data-data fitur, sesuai cakupan wilayah yang kita petakan. Sedangkan, untuk kolom sebelah kanan, merupakan halaman untuk menampilkan unsur-unsur peta lainnya, seperti judul peta, skala peta, legenda peta, dan lain-lainnya. Untuk langkah selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial memindahkan kembali layar view datanya pada halaman utama. Kemudian, silakan mengatur ukuran layar view datanya sesuai ukuran halaman utama yang telah kita siapkan, dengan menarik setiap sisinya sampai di garis guide bagian dalam. Setelah pengaturan ukuran layar view-nya pada halaman utama, sudah selesai. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial mengatur posisi dan perbesaran tampilan data fiturnya. Untuk perbesarannya, silakan sobat-sobat spasial menggunakan skala 1:80.000. Atau sobat-sobat spasial bisa menggunakan perbesaran lainnya, sesuai kebutuhan tampilan peta sobat-sobat spasial yang diinginkan. Kemudian, untuk menggeser tampilan data fiturnya pada layar view, silakan menggunakan toolspan pada menu standar, seperti ini. Apabila sobat-sobat spasial sudah merasa pas dengan perbesaran dan posisi tampilan data petanya, selanjutnya, kita akan memunculkan dan mengatur garis astronominya, yaitu garis lintang, dan garis bujur beserta nilai koordinatnya.
Dengan cara, yaitu klik kiri pada layar view datanya, hingga layarnya tampak terselek. Kemudian, klik kanan. Lalu, pilih Properties. Setelah jendela data frame Properties sudah muncul, selanjutnya pilih menu Grid. Kemudian, pilih New Grid. Pada jendela Grid and Graticules Wizard, pilih Graticule, bagi sobat-sobat spasial yang ingin memunculkan nilai koordinat dengan satuan, derajat menit second atau sistem koordinat geografis. Sedangkan, bagi sobat-sobat spasial yang ingin memunculkan nilai koordinat, dengan satuan meter atau sistem koordinat UTM, silakan pilih Measured Grid. Bagi sobat-sobat spasial yang baru belajar, silakan memilih Graticule saja, karena pengaturannya lebih simpel. Untuk nama gridnya, silakan sobat-sobat spasial menuliskan GCS. Selanjutnya, silakan di Next saja dulu. Dan pilih Finish untuk mengakhirinya. Kemudian, pilih OK. Nah sobat-sobat spasial, tampilan grid yang kita buat, tidak proporsional dengan luas wilayah yang kita petakan, dan nilai estetikanya kurang. Karena garis lintang dan bujurnya terlalu rapat, dan warna garisnya terlalu mencolok, sehingga mengganggu kenampakan objek yang dipetakan. Selain itu, nilai koordinat lintangnya tertulis secara horizontal, sehingga keluar dari kertas layout atau keluar dari batas yang diinginkan. Untuk mengatur tampilan grid tersebut, silakan sobat-sobat spasial memunculkan kembali jendela data frame properties-nya. Kemudian, klik kiri 2 kali pada nama grid GCS, untuk memunculkan jendela pengaturannya. Setelah jendela reference system properties-nya sudah muncul, silakan sobat-sobat spasial mengklik menu Intervals. Untuk pengaturan interval garis bujur dan lintangnya, kita akan menuliskan nilai interval yang proporsional dengan luas wilayah yang kita petakan. Yaitu, 4 menit, untuk nilai lintang dan bujurnya, atau koordinat X dan Y-nya. Selanjutnya, pilih menu Line, untuk mengubah warna dan ketebalan garis gridnya. Kemudian, klik kotak yang berada pada bagian simbol. Untuk warna garisnya, pilih warna Yogo Blue. Untuk ketebalan garisnya, biarkan nilai defaultnya saja yaitu 0,2. Lalu, OK. Selanjutnya, pilih menu Labels. Untuk jenis fontnya, pilih sans serif. Untuk size-nya, pilih nilai 9. Untuk warna tulisannya, pilih warna Yogo Blue. Untuk jarak label, dengan garis tepi layar data, beri nilai 3. Selanjutnya, untuk vertical labels-nya, silakan sobat-sobat spasial memberi centang untuk left dan right. Selanjutnya, pilih menu Akses. Kemudian, untuk Major Division Text atau garis penanda untuk nilai koordinat utamanya. Untuk ukurannya, beri nilai 0 saja, atau tanpa penanda. Untuk Subdivision Text, beri nilai 0 juga untuk ukurannya. Selanjutnya, pilih OK. Kemudian, pilih Apply untuk menerapkan pengaturannya. Lalu, pilih OK, untuk mengakhiri proses pengaturan gridnya. Nah sobat-sobat spasial, sekarang tampilan gridnya lebih proporsional, dan lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat dan mengatur tata letak unsur-unsur peta yang lainnya, seperti judul, skala, insert, dan lain-lainnya. Pada kolom yang berada di samping kanan halaman utama yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk itu, kita perlu membuatkan dulu garis untuk batas kolomnya. Sekedar informasi, bahwa untuk membuat kolom pada kertas layout, mayoritas para geser menggunakan tools rectangle seperti ini. Kemudian, mengklik 2 kali untuk mengatur tampilannya. Kemudian, mengubah warna areanya menjadi no colors.
Warna outline-nya hitam. Ketebalan garisnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga, tampilan kolomnya akan seperti ini. Namun, kekurangan membuat kolom dengan menggunakan tools rectangle, terutama untuk kolom yang nantinya terdapat banyak objek-objek di dalamnya. Yaitu, kolom rectangle tersebut sangat mudah untuk terseleksi dengan hanya mengklik bagian dalamnya. Sehingga pada saat kita akan mengatur posisi-posisi objek-objek yang ada di dalamnya, kolom rectangle tersebut sering ikut terseleksi. Oleh karena itu, untuk kepentingan tutorial kali ini, disarankan menggunakan tools lain saja untuk membuat kolomnya. Dengan catatan, bahwa sobat-sobat spasial sudah mengatur garis-garis guide-nya terlebih dahulu, untuk batas kolom yang akan kita buat. Sehingga kita dapat menarik garis yang lurus, dan bentuk, serta ukuran kolom yang dihasilkan, sesuai dengan yang diinginkan. Silakan sobat-sobat spasial membuat kolomnya, dengan menggunakan tools lain. Kemudian mendigit sesuai batas guide yang telah kita atur sebelumnya. Untuk mengakhiri proses digitnya, silakan sobat-sobat melakukan klik kiri 2 kali pas di pertemuan titik awal digitasi. Apabila sobat-sobat spasial sudah selesai membuat kolomnya, selanjutnya, silakan mengklik 2 kali tepat di garisnya untuk memunculkan jendela pengaturannya. Untuk warnanya, pilih hitam saja. Kemudian, untuk ketebalannya, beri nilai 1,5. Lalu, oke. Nah sobat-sobat spasial, untuk kolom yang barusan kita buat, di dalamnya, kita akan menyusun 8 unsur peta yang tersisa, yang akan kita urut dari atas sampai ke bawah. Yang terdiri dari, judul, skala dan petunjuk arah, inset, legenda, nama penyusun, sumber data dan lembaga yang akan menerbitkan peta tersebut. Sebelum kita menyusun unsur-unsur peta tersebut, kita perlu menyiapkan kolom-kolomnya terlebih dahulu untuk setiap unsurnya. Dengan cara, kita hanya perlu memberi batas-batas garis pada kolom yang barusan kita buat. Sehingga, nantinya akan tampak seperti susunan beberapa kolom. Agar kita bisa memberi garis batas yang lurus, maka kita perlu mengatur garis bantu guide terlebih dahulu. Jadi silakan sobat-sobat spasial menambahkan garis guide horizontal. Yaitu, garis guide horizontal pertama, di posisi rulers, 26 cm. Garis guide horizontal yang kedua, di posisi rulers, 23 cm. Garis guide horizontal yang ketiga, di posisi rulers, 16 cm. Garis guide horizontal yang keempat, di posisi rulers, 7 cm. Garis guide horizontal yang kelima, di posisi rulers, 5 cm. Dan yang terakhir, di posisi rulers, 3 cm. Setelah pengaturan garis guide-nya sudah selesai. Selanjutnya, tinggal kita buat garis pemisah untuk kolomnya, dengan menggunakan tools lain, sesuai batas guide yang telah kita atur sebelumnya. Apabila kolom untuk setiap unsurnya sudah tersedia, selanjutnya kita akan menuliskan judul petanya pada kolom pertama. Dengan cara, pilih tools text dengan simbol huruf A pada barisan menu drawing. Kemudian, silakan mengklik kiri 1 kali pada layar untuk memulai penulisan sampai muncul tulisan teks. Lalu, tekan Enter. Selanjutnya, klik kiri 2 kali pada tulisan teks untuk memunculkan layar propertiesnya. Kemudian,
Pada kolom teks, silakan tuliskan nama, Peta Administrasi Kota Palopo. Kemudian, Enter. Lalu tuliskan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Enter lagi. Lalu tuliskan, tahun 2022. Selanjutnya, silakan klik Change Symbols. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 15. Untuk stylenya, pilih bold. Lalu, OK. Kemudian, silakan klik simbol paragraf rata tengah. Kemudian, OK lagi. Selanjutnya, silakan sobat-sobat mengatur tata letak untuk teks nama judulnya di kolom pertama. Untuk menggerakkannya secara halus, silakan tekan tombol Shift dan arah panah pada keyboard. Setelah pengaturan untuk judul peta telah selesai. Selanjutnya, kita akan memasang petunjuk arah pada peta. Dengan cara, pilih Insert pada menu Toolbars. Kemudian, pilih North Arrow. Lalu, silakan memilih model petunjuk arah sesuai yang sobat-sobat inginkan. Misalnya, model Esri North 11. Silakan select dan pilih OK. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial mengatur ukuran dan tata letaknya di posisi bagian kiri pada kolom kedua. Selanjutnya, kita akan memasang skala angka dan skala baris pada kolom kedua di samping petunjuk arah. Untuk memunculkan skala angkanya, silakan pilih Insert pada menu Toolbars. Kemudian, pilih Scale Text. Pada jendela Scale Text Selector, pilih Absolute Scale. Lalu, OK. Kemudian, klik dua kali skala angka tersebut untuk memunculkan layar pengaturan teksnya. Pada menu Scale Text, pilih model Absolute. Selanjutnya, pilih menu Format untuk mengatur format teksnya. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk size-nya, pilih nilai 14. Kemudian, pilih Style, Bold. Lalu, OK. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial meletakkannya di kolom kedua, di samping petunjuk arah, dengan posisi agak ke atas. Setelah itu, kita akan memunculkan skala batangnya. Dengan cara, pilih menu Insert. Kemudian, pilih Scale Bar. Pada jendela Scale Bar Selector, silakan pilih model skala batang yang sobat-sobat spasial inginkan. Misalnya, model skala batang, Double Alternating Scale Bar 1. Silakan select, dan pilih OK. Kemudian, klik dua kali untuk memunculkan jendela pengaturannya. Setelah jendela pengaturannya muncul, pilih Scale and Units. Untuk unitsnya, pilih kilometers.
Untuk labelnya, silakan tuliskan KM. Selanjutnya, pilih format. Untuk fontnya, pilih sans serif. Untuk size-nya, pilih 11. Lalu, OK. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial meletakkannya di kolom kedua, di bawah tulisan skala angka, dan silahkan sesuaikan ukuran panjangnya dengan space yang ada. Selanjutnya, untuk kolom ketiga, kita akan mengisinya dengan inset peta. Untuk membuat inset peta, pertama-tama silakan sobat-sobat spasial membuat data frame dulu, melalui menu Insert. Kemudian, pilih data frame. Selanjutnya, silakan di-rename dulu untuk data frame yang baru kita buat, pada Table of Content. Dengan cara, klik kiri satu kali dulu, untuk menseleknya. Kemudian, klik kiri satu kali lagi pada namanya, sampai muncul tanda untuk menulis. Atau dengan menekan tombol F2 pada keyboard. Lalu, silakan tuliskan nama, inset. Selanjutnya, klik kanan pada nama inset. Lalu pilih, Add Data. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial, memasukkan semua data yang ada di dalam folder inset, yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah semua data untuk inset sudah dimasukkan, selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial mengatur terlebih dahulu tata letak, dan ukuran layarnya, di kolom ketiga. Selanjutnya, pada Table of Content, silakan sobat-sobat spasial, mengurutkan data-data yang ada pada layar inset, dengan urutan sebagai berikut. 1. Danau. 2. Batas Kabupaten Kota AR. 3. Batas Provinsi Sulawesi AR. Dan yang paling bawah yaitu, data batimetri. Setelah sobat-sobat spasial sudah mengatur urutan setiap filenya seperti ini, selanjutnya kita akan mengatur simbolnya. Pertama, untuk file danau. Untuk warna areanya, pilih warna apatite blue. Untuk outline-nya, pilih no color saja. Lalu, OK. Selanjutnya, untuk file batas kabupaten kota, silakan munculkan layar properties-nya. Kemudian, pilih kategori. Kemudian, silakan buka checklist untuk keterangan Van All Other Value. Lalu pilih, Add All Value. Setelah, semua informasi kabupaten kotanya sudah muncul, selanjutnya, silakan klik kanan di nama salah satu kabupaten. Kemudian, pilih Properties for All Symbols. Lalu, pilih Edit Symbols. Untuk warna areanya, pilih warna grey 10%. Selanjutnya, pilih Outline. Kemudian, cari model simbol, Boundary City. Lalu, ganti ketebalan garisnya, menjadi 0,2. Selanjutnya, pilih OK. Kemudian, pilih OK. Lalu, pilih OK lagi. Selanjutnya, ganti warna area kota Palopo, menjadi warna merah. Lalu, pilih OK, untuk menerapkan hasil pengaturan simbolnya. Setelah itu, ganti simbolnya untuk file batas Sulawesi AR. Untuk warna areanya, pilih warna putih saja.
Untuk ketebalan garisnya, biarkan nilai defaultnya saja 0,4. Untuk warna garisnya, pilih warna hitam. Lalu, oke. Selanjutnya, untuk file bathymetry, silakan munculkan layer properties-nya. Kemudian, pilih kategori. Untuk value field-nya, pilih tabel kedalaman. Kemudian, buka checklist untuk keterangan all other values. Lalu, pilih add all values. Setelah informasi kedalamannya sudah muncul, silakan sobat-sobat spasial mengurutkan dulu kelasnya, dari yang paling dangkal ke yang paling dalam. Setelah kelas kedalamannya sudah diurutkan, selanjutnya, select kedalaman 0 sampai 500 meter. Kemudian, klik kanan. Lalu, pilih Properties for Selected Symbols. Untuk warna areanya, pilih warna solid blue. Untuk outline-nya, pilih No Colors. Lalu, oke. Selanjutnya, untuk kedalaman 500 sampai 2500 meter. Untuk warna areanya, pilih warna apatite blue. Untuk warna outline-nya, pilih No Colors. Lalu, oke. Selanjutnya, untuk kedalaman 2500 sampai 4500 meter. Untuk warna areanya, pilih warna Big Sky Blue. Warna outline-nya, pilih No Colors. Lalu, oke. Selanjutnya, untuk kedalaman 4500 sampai 6500 meter. Untuk warna areanya, pilih warna Blue Features and Type. Untuk warna outline-nya, pilih No Colors. Lalu, oke. Selanjutnya, untuk kedalaman 6500 sampai 7500 meter. Untuk warna areanya, pilih warna Morean Blue. Warna outline-nya, pilih No Colors. Lalu, oke. Selanjutnya, silakan pilih oke lagi, untuk mengakhirinya. Setelah pengaturan simbol untuk data inset, sudah selesai. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial, mengatur lebar dan tinggi layar view-nya, agar tidak ada bagian yang tampak kosong. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial, mengatur juga perbesarannya, agar view datanya terfokus pada wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan skala 1:11 juta cm. Kemudian geser view datanya, dengan menggunakan toolspan, pada barisan menu standar, sampai wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tercakup semuanya termasuk pulau-pulau kecilnya. Selanjutnya, kita akan memasang grid untuk layer inset-nya. Dengan cara yang sama, saat kita memasang grid pada halaman utama peta. Silakan sobat-sobat spasial memunculkan jendela properties untuk layer inset. Kemudian, pilih menu grid. Lalu, pilih New Grid. Selanjutnya, pilih Graticool. Untuk nama gridnya, silakan tuliskan GCS. Lalu, silakan di Next, sampai finish. Setelah itu, langsung saja kita atur tampilan gridnya, dengan mengklik 2 kali pada nama gridnya, untuk memunculkan jendela pengaturannya. Silakan, pilih menu akses.
Untuk ukuran major text dan subtext-nya, beri nilai 0 saja. Selanjutnya, pilih menu label. Untuk ukuran teksnya, beri nilai 6. Untuk warna teksnya, pilih warna Cretan Blue. Untuk label offsetnya, beri nilai 2. Kemudian, pilih Additional Properties. Untuk DMS label type-nya, pilih Degrees and Decimal Minutes. Lalu, OK. Untuk vertical labels-nya, silakan checklist untuk left dan right-nya. Selanjutnya, pilih menu Lines. Kemudian, pilih simbol garis. Untuk warna garisnya, pilih warna Cretan Blue. Untuk ketebalannya, beri nilai 0,2. Lalu, OK. Selanjutnya, pilih menu interval. Untuk nilai interval koordinat X dan Y-nya, masing-masing beri nilai 2 derajat. Lalu, pilih OK. Kemudian, pilih OK lagi. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial membuat rectangle dengan ukuran seperti ini. Kemudian, ganti warna areanya menjadi merah. Lalu, beri keterangan, Kota Palopo. Untuk ukuran teksnya, 10, dengan style bold. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial mengatur tata letaknya, seperti ini. Oke sobat-sobat spasial, untuk pengaturan inset petanya, sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menyusun legenda petanya pada kolom keempat. Untuk membuat legendanya, pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial, men-select dulu layar view data petanya. Selanjutnya, silakan pilih menu Insert pada menu bar. Kemudian, pilih Legend. Setelah jendela Legend Wizard-nya sudah muncul, silakan sobat-sobat spasial, mengklik simbol tombol, All Return, yang berada di antara kolom Map Layers dengan Legend Items. Untuk mengosongkan file-file yang ada di kolom Legend. Selanjutnya, silakan select file, toponim PT. Lalu, file batas kota LN. Lalu, file batas kecamatan LN. Lalu, file jalan LN. Lalu, file batas pantai LN. Lalu, file sungai LN. Dan yang terakhir, file kecamatan AR. Kemudian, klik simbol tombol Next. Setelah itu, pilih Next. Kemudian, pada kolom Legend Title, silakan tuliskan, legenda, dengan huruf kapital. Untuk ukurannya, beri nilai 13. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Kemudian, silakan pilih Next, sampai finish. Nah sobat-sobat spasial, selanjutnya kita akan mengatur tampilan legendanya, agar tampilannya lebih menarik, dan proporsional dengan peta yang kita buat, serta bisa termuat ke dalam kolom yang telah kita siapkan sebelumnya.
Silakan sobat-sobat spasial memindahkan dulu layar legendanya, keluar dari kertas layout, agar lebih nyaman untuk mengaturnya. Selanjutnya, silakan klik 2 kali pada layar legendanya, untuk memunculkan jendela pengaturannya. Setelah jendela pengaturan untuk legendanya sudah tampil, selanjutnya, pada kolom Legend Items, silahkan urutkan dulu filenya, agar informasi legendanya juga berurutan sesuai yang kita inginkan. Untuk urutan pertama, yaitu file batas kota LN. Untuk urutan kedua, yaitu file batas kecamatan LN. Untuk urutan ketiga, yaitu file toponim PT. Untuk urutan yang keempat, yaitu file jalan LN. Untuk urutan kelima, yaitu file sungai LN. Untuk urutan keenam, yaitu file garis pantai LN. Untuk urutan terakhir yaitu file kecamatan AR. Selanjutnya, pilih menu Items. Kemudian, silakan select file sungai LN. Lalu, pada item columns-nya, silakan checklist place items, agar nantinya informasi legendanya tersusun menjadi 2 kolom. Lalu, oke. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial memindahkan layar legenda ke kolom layout yang kita siapkan sebelumnya. Silakan sobat-sobat spasial mengatur tata letaknya dan menyesuaikan ukuran layar legendanya agar bisa termuat dalam kolom yang tersedia dengan menarik salah satu ujungnya untuk memperkecilnya. Selanjutnya, kita akan mengatur format penulisannya agar tampilannya sesuai dengan kaidah kartografi dan lebih informatif. Silakan sobat-sobat spasial mengklik 2 kali layar legendanya untuk memunculkan layar pengaturannya. Setelah jendela pengaturan untuk layar legendanya sudah tampil. Pertama, kita akan mengatur format keterangan legenda untuk file batas kota LN dan file batas kota kecamatan ke dalam satu grup. Dengan tema batas administrasi, sehingga nantinya akan tampak seperti format legenda pada file toponim PT. Silakan sobat-sobat spasial mengklik 2 kali pada nama file batas kota LN. Kemudian, beri tanda centang di keterangan show layer name-nya. Lalu, klik layar name simbol. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 11. Lalu, oke. Selanjutnya, silakan klik 2 kali juga untuk file toponim PT. Kemudian, pilih layar name simbol. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 11. Lalu, oke. Selanjutnya, silakan buka centang pada keterangan show heading. Lalu, pilih OK. Selanjutnya, silakan klik 2 kali juga untuk file jalan LN. Kemudian, pilih layar name simbol. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 11. Lalu, oke. Selanjutnya, silakan buka centang pada keterangan show heading. Lalu, pilih OK. Selanjutnya, silakan klik 2 kali untuk file sungai LN. Lalu,
beri tanda centang pada keterangan, show layer name-nya. Kemudian, pilih layer name simbol. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 11. Lalu, OK. Kemudian, pilih OK lagi. Selanjutnya, silakan klik 2 kali untuk file, Kecamatan LN. Kemudian, pilih layer name simbol. Untuk jenis hurufnya, pilih sans serif. Untuk ukurannya, beri nilai 11. Lalu, OK. Selanjutnya, silakan buka tanda centang pada keterangan, show heading. Lalu, pilih OK. Selanjutnya, pilih menu layout. Untuk title gap-nya, beri nilai 12. Untuk item gap-nya, beri nilai 8. Untuk column gap-nya, beri nilai 25. Untuk vertical page gap-nya, beri nilai 2. Lalu, pilih OK. Nah sobat-sobat spasial, sekarang tampilan informasi legendanya, sudah agak rapih. Selanjutnya, kita akan mengganti setiap nama temanya, agar lebih informatif. Dan kita akan mengganti format tulisan setiap labelnya, menjadi format tulisan besar kecil. Yang pertama yaitu, untuk file toponim PT. Silakan select namanya terlebih dahulu. Kemudian, tekan F2 pada keyboard. Lalu, silakan ganti namanya menjadi Ibu Kota dengan format penulisan besar kecil. Selanjutnya, ganti juga penulisan keterangannya dengan format besar kecil. Setelah itu, silakan ganti nama file batas kota LN menjadi batas administrasi. Kemudian, beri keterangan untuk simbolnya. Dengan cara select dulu simbol garisnya. Kemudian, tekan F2 pada keyboard. Lalu, beri nama, batas kabupaten, kota. Selanjutnya, untuk file batas kecamatan LN, silakan ganti namanya menjadi batas kecamatan dengan tulisan besar kecil. Selanjutnya, untuk file jalan LN, silakan ganti namanya menjadi jaringan jalan dengan format penulisan besar kecil. Ganti juga format penulisan untuk setiap nama objeknya. Selanjutnya, untuk file garis pantai LN, ganti namanya menjadi garis pantai. Selanjutnya, untuk file sungai LN, ganti namanya menjadi perairan. Kemudian, beri keterangan untuk simbolnya, dengan nama, jaringan sungai. Selanjutnya, untuk file kecamatan AR, ganti namanya menjadi, nama kecamatan. Kemudian, ganti juga format penulisan besar kecil, untuk setiap objek kecamatannya.
Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial, mengatur kembali tata letak layar legendanya, agar lebih proporsional dengan luas kolom yang tersedia. Sekedar informasi untuk sobat-sobat spasial, bahwa ke depannya, jika sobat-sobat spasial menyusun legenda untuk fitur perairan, terutama untuk jaringan sungai, dan garis pantai, sebaiknya menggunakan simbol legenda sesuai dengan model simbol pada peta RBI, seperti ini. Apabila pengaturan layar legenda sudah selesai, selanjutnya, kita akan menuliskan nama penyusun peta pada kolom selanjutnya. Untuk menuliskan nama penyusun, silakan sobat-sobat spasial, mengcopy saja teks judul petanya. Kemudian, klik 2 kali, untuk mengganti tulisannya. Pada kolom teksnya, silakan tuliskan, disusun oleh. Kemudian enter 2 kali. Lalu, silakan tuliskan, sesuai nama sobat-sobat spasial. Kemudian, pilih OK, untuk mengakhirinya. Kemudian, ganti ukuran teksnya, menjadi 13. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial, mengatur tata letaknya. Selanjutnya, kita akan menuliskan sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan peta kita, pada kolom berikutnya. Silakan sobat-sobat spasial, mengcopy teks, nama penyusun. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial, mengeditnya, dengan menuliskan sumber data yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan peta sobat-sobat spasial. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencantumkan lembaga yang akan menerbitkan peta yang kita buat. Namun sebelum itu, silakan sobat-sobat spasial, menyiapkan dulu file logo dengan format JPG atau sejenisnya. Apabila sobat-sobat spasial sudah menyiapkan file logonya, selanjutnya, silakan pilih Insert. Lalu, pilih Picture. Kemudian, silakan mencari file logo tersebut, dan membukanya. Apabila file logo sudah tampil di layar layout, selanjutnya, silakan atur perbesarannya, dan tata letaknya pada kolom terakhir, dengan posisi ke kiri. Selanjutnya, silakan copy teks, pada kolom penyusun peta. Kemudian, mengganti tulisannya dengan nama lembaga sobat-sobat spasial. Selanjutnya, kita akan membuat unsur atau komponen peta yang terakhir, yaitu garis tepi peta. Silakan sobat-sobat spasial membuat garis tepi,
di garis guide paling luar yang telah kita siapkan sebelumnya. Dengan menggunakan tools, rectangle, atau tools, line. Untuk warna garisnya, pilih warna hitam. Untuk ketebalan garisnya, beri nilai 1,8. Setelah pengaturan garis tepi peta sudah selesai, selanjutnya, kita akan menambahkan informasi atau data atribut pada halaman utama peta, agar peta yang kita hasilkan lebih informatif. Pertama, yaitu informasi nama tempat. Silakan sobat-sobat spasial, memunculkan jendela properties untuk data ibu kota. Kemudian, pilih menu label. Lalu, beri tanda centang pada label features. Kemudian, pada label field, pilih kolom nama objek. Untuk ukuran teksnya, beri nilai 9. Lalu, OK. Selanjutnya, silakan sobat-sobat menampilkan setiap nama wilayah kabupaten yang berbatasan dengan wilayah yang sobat-sobat petakan, seperti ini. Kemudian, tampilkan juga nama perairan lautnya. Berdasarkan kaidah kartografinya, untuk nama perairan, harus ditulis miring, dengan warna biru. Nah sobat-sobat spasial, layouting peta administrasi kita sudah selesai, dan sudah siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial melakukan save untuk hasil layoutingnya, agar semua hasil pengaturan dan penataan yang kita sudah lakukan tersimpan, dan sewaktu-waktu dapat dibuka lagi. Dengan cara, menekan tombol Ctrl S pada keyboard, atau melalui menu File, kemudian memilih Save. Untuk melihat hasil layouting peta administrasi kita, ketika di print, silakan pilih menu File. Kemudian, pilih Print Preview. Apabila sobat-sobat spasial sudah merasa puas dengan hasil layoutingnya, selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial mengekspor hasil layoutingnya ke format JPG melalui menu File. Kemudian, Export Map. Pada jendela Export Map-nya, silakan beri nama file sesuai keinginan sobat-sobat spasial. Untuk type-nya, pilih JPG saja. Untuk resolusinya, beri nilai 250. Agar gambar yang dihasilkan dari proses ekspor memiliki kualitas yang baik alias tidak pecah.
Selanjutnya, pilih Save, dan tunggu sampai proses ekspor selesai. Jika sobat-sobat spasial ingin melihat hasil peta yang baru kita ekspor, silahkan mempreview pada folder tempat sobat-sobat spasial menyimpan filenya. Nah sobat-sobat spasial, seluruh rangkaian dan proses pembuatan peta yang kita lakukan, dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, mulai dari part 1 sampai part 6 ini, hasil akhirnya adalah peta format JPG seperti ini. Selanjutnya, sobat-sobat spasial tinggal memperbanyak latihan pembuatan petanya, agar semakin mahir dan dapat menguasai dengan baik, terkait ilmu dan teknik pembuatan peta. Apabila sobat-sobat spasial memiliki permasalahan dalam mengikuti video tutorial ini, atau ingin sharing terkait ilmu dan teknik pembuatan peta, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau menghubungi kami melalui info kontak yang tersedia pada channel ini. Dan apabila video tutorial ini bermanfaat bagi sobat-sobat spasial, jangan lupa untuk like and subscribe. Sekian dan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam spasial.